Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholisun Nursiba. Saya peserta ini dari unit Google. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari keempat. Nah, untuk pertanyaannya itu seputar observasi yang telah dilakukan di kelas. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Jawabannya, pada saat observasi saya melihat motivator menyapa sang murid dengan ekspresi senang dan juga bersemangat. Seperti, halo kakak, kakak kesini diantar siapa ke bimbanya? Kakak sudah mandi? Mungkin seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Jawabannya, hal yang pertama yang dilakukan adalah menyapa mereka. Lalu yang kedua, memastikan koneksi internet dan juga perangkat yang digunakan dapat mendukung kegiatan pembelajaran atau kebimbaan berlangsung. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana nyaman dan menyenangkan? Jawabannya yaitu, yang pertama motivator akan melakukan berdialog umum terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka akan mengajak anak-anak untuk bertepuk semangat. Setelah itu anak akan dibimbing untuk menyanyikan lagu La Bimba, kemudian akan menyanyikan lagu Yel Bimba, lalu berdoa sebelum belajar, kemudian menyanyikan lagu Cinta Ananda, dan ditutup dengan pemberian reward berupa tos ataupun ekspresi yang senang agar sang anak terbawa suasana dalam mengikuti kegiatan kelasnya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak untuk berdialog? Jawabannya, kita perlu tahu nih karakteristik anak itu bagaimana dengan metode individual system. Nah, jika sudah tahu, kita tanyalah pada sang anak seperti, kakak pelihara kucing ya di rumah? Nih lucunya, siapa namanya kakak? Nah, seperti itu. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya, motivator memberikan reward atau motivasi berupa tos ataupun kata-kata motivasi seperti, wih, kakak rajin hari ini. Wih, kakak semangat sekali. Seperti itu, mungkin itu bisa diberikan setelah sang anak selesai bermain modul baca-bacaan ataupun modul yang telah diberikan. Nah, biasanya reward diberikan minimal 5 menit sekali. Oke, pertanyaan nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, pada saat anak memasuki kelas, lalu pada saat anak itu selesai bermain baca-bacaan ataupun bermain modul yang telah diberikan. Pertanyaan nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Jawabannya yaitu, motivator menunjukkan ekspresi yang bahagia, bersemangat, dan juga antusias dalam membimbakan, serta untuk penampilan motivator saya rasa sudah rapi dan juga sopan. Pertanyaan nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar anak tidak merasa bosan? Jawabannya yaitu motivator mengajak anak tersebut untuk melakukan kegiatan yang disukainya agar anak itu tidak kembali untuk melamun, seperti entah itu menggambar, mewarnai, berdialog, bercerita, atau bermain puzzle, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid untuk bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya iya. Motivator membimbing anak muridnya untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan dengan serentak, namun dengan metode fun learning. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengamatan terhadap murid.
Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan juga berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jawabannya itu, pada saat observasi, saya melihat ekspresi anak sangat beragam. Ada yang senang, ada yang antusias, bahkan ada yang lebih semangat lagi saat motivator mulai bernyanyi dan juga mulai berdialog. Pertanyaan nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Jawabannya yaitu tidak ada. Semua tampak begitu bersemangat saat mengikuti kegiatan kelas berlangsung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Nah, untuk ekspresi anak itu sendiri, jawabannya adalah mereka terlihat senang dan tidak merasa tertekan saat para motivator memberikan modul kepada mereka, karena motivator memberikan modul kepada mereka dengan metode yang fun learning. Contohnya tuh kayak si anak disuruh pilih, kakak mau yang mana dulu ya? Atau motivator mengangkat modulnya setinggi mungkin dan anak itu disuruh atau dibimbing untuk supaya bisa mengambil modul tersebut. Nah, dengan itulah anak akan merasa bahagia saat mengerjakan modulnya. Pertanyaan nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya adalah ya, semua anak mau melakukan apa kegiatan yang telah diberikan oleh motivator dengan senang, tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya rasa tertekan. Pertanyaan nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya adalah tidak, karena kegiatan yang diberikan oleh motivator telah disesuaikan oleh kemampuan sang anak, jadi ada kemungkinan sedikit anak itu mengalami kesulitan untuk mengerjakan apa kegiatan yang telah diberikan oleh sang motivator. Pertanyaan nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, pada saat saya observasi di situ ada 4 murid. Nah, yang pertama dia aktif untuk berinteraksi secara dua arah, entah itu berdialognya, saat bernyanyi, ataupun saat mengerjakan modul. Lalu yang kedua, ada anak yang lumayan fokus saat mengerjakan modulnya, namun ia tidak sesemangat anak yang pertama. Tapi dia bisa mengikuti kegiatan yang diberikan oleh para motivator dan anak itu juga tidak merasa tertekan saat diberikannya. Lalu yang terakhir itu ada anak yang sangat amat aktif ya. Dia setiap selesai bermain modul, dia akan bercerita mengenai apa yang telah dia lakukan di rumah, apa yang telah dia makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan seputar suasana di kelas. Pertanyaan nomor 1 yaitu, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Nah, suasana di kelas terasa begitu senang saat saya melakukan observasi. Saya merasa kagum karena anak-anak terlihat sangat bersemangat sekali saat proses pembelajaran berlangsung, dan saya melihat ekspresi dari anak itu tidak ada satupun yang merasa tertekan atau merasa lesu, tidak bersemangat saat KBM berlangsung. Pertanyaan nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada,
dilakukan oleh siapa, dan bagaimana bentuk paksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya adalah tidak ada. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Jawabannya yaitu kita melakukan dialog singkat terlebih dahulu. Kemudian, motivator memulai kegiatan pembukaan dengan tepuk semangat, dilanjut dengan yel bimba, kemudian kita berdoa sebelum belajar. Nah, setelah itu kita menyanyikan lagu Cinta Ananda. Pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Nah, yang dilakukan adalah membimbing mereka untuk melakukan permainan baca-bacaan, lalu motivator memberikan reward atau motivasi jika sang anak itu sudah selesai bermain modul dengan metode variation skill alias metode yang dapat divariasikan oleh sang motivator agar anak itu merasa tidak bosan. Lalu diselingi dengan baca-bacaan lagi dan juga verbal, huruf atau dikte kata. Pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Nah, kegiatan yang sering dilakukan atau kegiatan prioritas pada saat kegiatan inti adalah bermain baca-bacaan. Karena di mana bimba itu sendiri kan berusaha untuk menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar sang anak. Maka dari itu, bermain baca-bacaan lebih difokuskan atau diberikan kepada sang anak. Pertanyaan nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Jawabannya yaitu motivator membimbing mereka untuk bersiap untuk pulang, lalu kemudian motivator mengajak mereka untuk bernyanyi doa sebelum pulang, lalu menyanyikan yel bimba, kemudian menyanyikan lagu la bimba. Nah, pertanyaan yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Jawabannya yaitu 5 menit untuk kegiatan pembukaan, 20 menit atau untuk kegiatan inti, dan 5 menit untuk kegiatan penutup. Nah, di 10 menit inilah motivator bebas memberikan waktunya, entah itu untuk bermain, menggambar untuk sang anak, mewarnai, atau melakukan pengenalan modul baru kepada sang anak. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.